Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Safana Ramadhani. Kami di sini dari kelompok 4 mengambil tema strategi marketing kantor hukum. Sebelum memasuki untuk memaparkan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Malah Joy Barak Sucipto, kedua Satrio Abdi Pangestu, Khalifatun Nisa, Galang Surya Mahendra, Nurul Safana Ramadhani, Muhammad Ramadan Dewa, Diah Ayu Puspita, dan Rifki Ramadan. Untuk memulai presentasi, saya buka dengan pembacaan visi dari kantor hukum kami. Visi yang kami ambil adalah menjadi kantor hukum yang handal dengan mengedepankan profesionalitas, komitmen, amanah, dan berintegritas tinggi. Baik, untuk selanjutnya dibacakan dengan rekan saya. Misi kantor hukum kita adalah yang pertama, satu, menjadi kantor hukum yang dapat menjadi andalan yang membantu masyarakat yang berhadapan dengan hukum serta memberikan hak-hak klien dalam menghadapi perkara hukum. Yang kedua, ikut komitmen dalam penegakan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam pembangunan hukum dengan upaya memberikan program peningkatan pengetahuan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat. Moto dari kantor kami yaitu Fiat Justitia Ruat Caelum. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Baik, saya Satrio Abdi Pangestu akan menjelaskan tentang kantor hukum kami dan yurisdiksi kantor hukum kami. Kantor hukum kami yang bernama Crystal Law Firm berada di Jalan Nginden Semolo nomor 123 Surabaya, dan kantor hukum kami memiliki yurisdiksi untuk mengatur semua permasalahan hukum di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi kantor hukum kami. Yang pertama, ketua. Kelompok kami diketuai oleh Muhammad Dewa Ramadan Jaya. Wakilnya saya sendiri, Galang Surya Mahendra. Berikut sekretarisnya Nurul Safana, Bendahara Malah Joy Barak Sucipto, dan staf kantor hukum kami Satrio Abdi Pangestu, Khalifatun Nisa, Rifki Ramadan, dan Diah Ayu Puspita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Dewa Andijaya, selaku Ketua Kantor Hukum Crystal Law Firm. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelaksanaan advokasi hukum. Yang ketiga, penataan organisasi dan tata laksana. Yang keempat, fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi kantor hukum kami. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengetahuan dan budaya tertib hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat adalah pengetahuan hukum yang berupa hukuman bagi masyarakat apabila melanggar suatu peraturan tertentu. Hukum ini dibuat oleh pemerintah, presiden, dan MPR supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang melanggar aturan sesuai norma. Tertib hukum adalah sebuah peraturan yang disepakati oleh suatu lembaga dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Berbicara tentang tertib hukum, ini sifatnya menyasar wilayah dan tempat pada seluruh masyarakat. Di sini
saya akan menjelaskan cara menjadi kantor hukum yang baik, yaitu untuk menjadi kantor hukum yang modern, sukses, dan tentunya menguntungkan, pentingnya untuk menanamkan pendekatan yang sifatnya client-centered approach. Client service terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Komunikasi dengan klien dan pengalaman, 2. Jejaring, 3. Pemasaran kantor, dan 4. Pengelolaan klien. Dalam membangun komunikasi dengan klien, maka dibutuhkan membangun kepercayaan, reputasi yang baik, dan pengetahuan yang mumpuni. Salah satu hal terpenting menjaga hubungan baik antara advokat dan klien yakni segala bentuk pelayanan hukum yang diberikan advokat harus tentang secara tertulis dalam perjanjian dengan klien. Perjanjian itu harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya biaya, setidaknya harus menjelaskan berapa ongkos yang diberikan untuk advokat berikut dengan prosesnya, kemudian biaya transportasi, akomodasi, gugatan ke pengadilan, dan sukses fee. Tips mengenai klien yaitu ada 4. 1. Harus mengetahui masalah klien. 2. Jangan melihat klien sebagai objek revenue. 2. Negosiasi harga sesuai kemampuan dengan daya beli klien. 4. Tetap membuat pelayanan yang terbaik. Saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu mendirikan kantor hukum yang berisikan pengacara profesional dan spesialis di setiap bidang masalah hukum. Dalam melaksanakan praktik suatu profesi, pengacara kantor hukum kami selalu memprioritaskan etika profesi dan harus profesional agar klien tidak merasa dirugikan pada saat menangani kasus yang sedang dihadapinya. Namun tidak semua pengacara pada kualitas dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi kliennya. Untuk meningkatkan kualitas tersebut diperlukannya pengetahuan dan pemahaman yang kuat untuk menangani pola pengamanan perkara serta memerlukan waktu dan pengalaman. Membutuhkan keterampilan khusus untuk menangani kasus yang kompleks, khusus untuk menyelesaikan tujuan penyelesaian kasus seperti yang diharapkan. Tidak semua kasus diselesaikan oleh pengacara sederhana yang tidak memiliki keahlian khusus di masing-masing bidang. Hal ini membutuhkan seorang pengacara yang ahli di bidang-bidang tertentu. Kantor advokat kami atau pengacara konsultan hukum, kantor yang berlokasi di Surabaya, mengutamakan kualitas pelayanan hukum serta menganut nilai filosofis keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum guna melindungi menganut nilai kepentingan klien dalam permasalahan hukum yang dihadapinya. Berdasarkan nilai-nilai filosofis tersebut, kami berusaha yang lebih baik dalam pelayanan hukum preventif atau pencegahan maupun operasif atau pengendalian yang mereka hadapi. Apa yang berlaku hukum dan peraturan serta teori dan landasan hukum yang berlaku di tingkat lokal, nasional, dan internasional disediakan pada dasarnya. Tujuan kami adalah menjadi pilihan yang terbaik bagi pelanggan kami. Kantor kami didukung oleh tim-tim yang handal dalam bidang masing-masing serta telah mengembangkan koneksi kerjasama dengan institusi dan tenaga ahli baik dari perguruan tinggi hingga praktisi profesional yang diakui. Komitmen kami ialah mengabdi di kancah hukum dengan tetap berada pada koridor hukum dengan mengutamakan prinsip dan profesionalisme dan kepentingan para pencari hukum. Perkembangan kantor hukum yang mempresentasikan asas profesionalisme merupakan jawaban mandiri terhadap tantangan dan kebutuhan proses hukum di dunia modern. Oleh karena itu, model firma atau kantor hukum yang profesional yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan saat melakukan pekerjaannya. Selalu dipandu oleh tanggung jawab profesional dan kode etik untuk menjalankan aktivitas profesional yang sah dalam profesi hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa rekan kami yang menyampaikan. Terima kasih. Di sini saya Nisa ingin memberikan informasi bahwa kantor hukum kami memiliki segala perizinan yang diperlukan untuk mendirikan kantor hukum sehingga klien dapat mempercayai kami. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan resep bisnis agar dapat digunakan untuk memperkenalkan diri kita kepada orang-orang yang hadir sehingga menarik daya tarik dan untuk mendapatkan kepercayaan klien kami. Yang kedua, kami akan aktif dalam hal pengiklanan atau promosi pada setiap target yang tepat, misalnya dengan menangani kasus-kasus ringan seperti kasus kecelakaan, dan kami akan mengirimkan surat adversi tim iklan kepada korban kecelakaan atau keluarganya, sehingga dapat menambah daya tarik atau kepercayaan klien kami. Yang ketiga, ada dengan menggunakan media sosial seperti contoh Twitter, Instagram, Facebook, radio, iklan, dan lain sebagainya untuk lebih mempromosikan dengan memposting hal-hal mengenai hukum di akun-akun sosmed kita. Keadilan jadi barang yang sukar.
ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ambisi politik tentu wajar, selama pandai menginsyafi batasan etika. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hufron SH MH selaku dosen pengampu manajemen kantor hukum yang telah memberikan ilmu kepada kami selama di semester 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.